Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video pada saat pemberangkatan umroh Ramadan. Perbatasan Paket Maros. Mohon maaf sekarang sudah mulai azan, jadi kita berhenti dulu ya. Bye bye. Ini kita lagi istirahat di Maros. Lagi makan malam ya, Bu. Makan double. Makan double ya untuk kesekian kalinya. Ya Pak ya, Bu. Saya ambil video dulu. Ada di sana lagi minum teh sama makan roti. Di situ kan ada teh sama kopi gratis kan? Oh iya, sama roti gratis. Nah ini berdua aja terus. Lagi ngapain, Bu? Sudah makan? Alhamdulillah ya. Nanti di Makassar dilanjut lagi makannya. Oke. Sebentar lagi kita harus masuk ke bandara. Alhamdulillah kita sudah tiba di Makassar. Ada mana? Iya. Kalau tante atau nenek? Kita. Ya, tante Babang. Oh tante ya. Iyo, Tante rasa ulang. Iyo.
Iya. Oke. Keluar, orang kita di luar. Orang Paloponya yang di dalam, kitanya di luar. Ini kita baru mau menuju ke dalam bandara. Kita lagi di keberangkatan. Sudah masuk Putri. Ini sekarang kita mau menuju ke gate internasional. Tapi kita singgah dulu ke kamar mandi. Biar nanti di dalam nggak terlalu antri. Ayo nenek, mana? Oh. Di sini kita ngeluarin paspor karena kita sudah menuju ke bandara, imigrasi pintu atau gate internasional. Sudah? Ayo maju, maju, ikuti sebelah kanan sama sebelah kiri, kanan sama kiri. Iya. Telepon ibu kan, siapa tahu dicari itu yang ikut 3 orang di bawah, kenapa lapar naik? Anu apa? Ada itu tadi yang di dalam dompetnya siapa tadi? Oh, makanya saya bilang, Dek, Bu, tolong kita siapa tahu dicari ini Bu Aisyah kan, baru setengah mati mencari abu. Mau anak teh mandi itu dia hubung, Iya. pusing nih. Ada paspornya semua siap? Aman ya, aman ya. Sebagian di sini. Sini aja lah. Sebagian di kanan kiri. Kanan kiri, oke. Ini kita mau masuk di gate internasional. berdasarkan kartu ini loh. Kartu ini. Kita akan duduk di
Oke, Orang dari tahun. berdasarkan kartu. Kartu hijau, hijau, hijau mana? Kartunya, kartunya. Hijau, hijau. Akan masuk berdasarkan kartu. Jadi guys, karena aku lagi halangan, jadi aku nggak puasa. Nah ini ada minum gel GS. Terus kita ada dikasih kue, ada puding, dan ini ada nasi goreng. Nasi gorengnya seperti ini. Jujur cuacanya di pesawat sangat dingin. Lagi di kamar mandi alias toilet pesawat. Nah, buat teman-teman yang akan berangkat umroh wajib tahu nih gimana sih caranya kalau kita masuk ke dalam karpet. Nah, seperti ini. Ini tuh dikunci ya. Jadi kalau digeser ke sini dia kebuka sendiri. Sini ada tisu. Terus di sini ada tempat pembuangan tisu seperti itu. Lalu ini ada air, keran air. Untuk ke sana dia hangat, sini dia dingin. Nah, kita putar aja ke hangatnya. Nanti tekan, nyala. Dan ini untuk sabunnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini nggak boleh merokok nih, nggak boleh merokok, nggak boleh minum, dan nggak boleh kebun. Dan kalau udah buang air, ini tinggal buang air, lo tekan aja, ya kan? Seperti itu ya. Oke, bye bye. Hai guys, sekarang ini makanan yang kedua, kita dikasih mushroom fried rice. Jadi ini penampakannya ya. Dadah. Karena aku gak puasa, jadi kita makan lagi. Dan ini ada roti sama cemilan lain. Kita sekaligus habis makan ya. Oke, selamat makan. Puasanya nanti di jeda. Jadi sini ada toilet ya teman-teman. Jadi sini tuh ada tisu, ada keran. Ya seperti sama yang tadi ya. Kalau mau hangat ke kanan ya, dingin ke kiri. Tapi kalau kita mau hangat juga. Ya terus ini saya bawa gelas sisa paketnya udah mulai goyang. Terus ini lagi ini kita isi seperti ini. Kebetulan lagi menstruasi nih. Itu lalu tinggal ngambil ini sabun ya, ini tempat sampah, kita basuh dulu. Saya bekas orang banyak.
dan awak kami akan mengambilnya untuk disimpan di tempat penyimpanan. Ketika masuk pastikan untuk selalu mengunci ya. Membuka geser ke sana. Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah tiba di Bandara Jeddah. Ini kita lagi di dalam bus menuju ke kantor imigrasi. Mana yang lain? Ada di belakang. Selebihnya sudah duluan ya. Kembali lagi ke Bandara Jeddah. Nanti kalau pulang lewat sini. Oh, temannya di sebelah sana. Kalau mau beli nanti nenek, tante. Nggak mau kupanggil tante, ini seusia kak.
Hai. Kita sudah di sini. Hai. Alhamdulillah sudah sampai ya. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah. Mana yang lain? Iya. Saya memanggilnya tante, padahal sebenarnya nenek ini. Tapi nggak apa-apa, biar awet muda. Udah puasa, udah bulan puasa. Iya kan? Udah akan jadi mas. Akhirnya kita sudah sampai di bis. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah dari arah Jeddah. Siapa dicari? Madinatul Munawwarah. Kemudian Bapak Ibu, insyaallah harapan kita masih agak lemas sedikit ya kan. Gimana jemaah semua udah buka puasa? Alhamdulillah. Udah buka puasanya? Udah buka puasa ya Bu? Silakan dilanjut Bapak Ibu makannya. Kedengaran ke belakang kan? Nah, sambil baca doa Bapak Ibu, berharap di setiap langkah kita kemudian diberikan Allah keberkahan. Karena tujuan kita malam ini bukan hanya sekedar melihat kemegahan, keindahan Fata Morgana yang ada di Madinah. Kalaulah kita niatnya hanya ingin melihat keindahan kanan kiri, kita menyesal, mengorbankan puluhan juta, akan menyesal Bapak Ibu. Namun tak ada kemudian niat utama kita datang ke Madinah melainkan ingin bertemu, ingin berziarah kepada kekasih tercinta kita. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Qala Rasul dalam hadis kudusi Bapak Ibu, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, Allah tak ciptakan alam semesta. Hari ini kita pun menjemput kerinduan. Nabi merindukan kita, maka kita pun jemput kerinduan itu. Kita buktikan kita umatnya datang ke kota Madinah mengorbankan puluhan juta. Hari ini bulan Ramadan, insyaallah kita diberkahi. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Orang yang umrah di bulan Ramadan Bapak Ibu sama pahalanya seperti berhaji. Ma'i kata Rasulullah, bersama baginda Nabi. Jemaah bacakan doa musafir supaya kita dapatkan keberkahan setiap langkah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. برضا الله وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Apa? La Ada kurma ada? Enggak, saya. ilaha illallah. Maaf, Pak, kiri. Allahu Ah, ya, maaf, tangan kiri. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Banyak. Saya kan lama tugas di Pintar. Saya kasih rekomendasi ke Pintar. Allahu Akbar. Siapa tahu ada yang mau kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kurma dengan Qul Pintar dekat. a'udzu birabbin nas. Banyak keluarga di sana, Pak. Banyak keluarga. Malikin Saya lama tugas di sana. Dia anggota-anggotaku banyak. ilahin Boleh lah, Pak. Kalau ini sudah pulang. min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, laulaka Muhammad. Muhammad adalah manusia semulia-mulia makhluk, lebih mulia daripada surga, lebih mulia daripada Ka'bah. Bapak Ibu, Ka'bah mulia, tapi lebih mulia lagi Nabi daripada Ka'bah sendiri. Ucapkan salawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tak sedap rasanya memang. Tak kenal maka tak cinta. Lam ta'rif lam tuhib. Tak kenal maka tak cinta. Oleh karena tak cinta tak akan pernah sayang. Betul? Betul. Kalau tak sayang mana pula bisa dimiliki, ya kan? Jemaah, saya kenalkan, hari ini kita pun bertatap wajah, saling kenal insyaallah. Saya yang akan mendampingi perjalanan umroh kita sebagai mutawif, bahasa ininya guide, berarti pembimbing ya. Pembimbing yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Ahmad Poluan Bulungan. Susah namanya disebut karena bahasanya terlalu Sumatera gitu Bapak Ibu kan. Maka kenalkan, saya biasanya dipanggil Bapak Ibu setiap bawa jemaah itu bukan Ustadz Ahmad. Ahmad kebanyakan di Arab Saudi Bapak Ibu khususnya, kalau nggak kenal sama laki-laki, kita jumpa laki-laki yang nggak kita kenal, kita butuh sesuatu ya Ahmad, dipanggil sebutan Ahmad atau Muhammad. Kalau di Medan Laye katanya, oh Laye gitu, Ipar gitu. Maka kemudian di Bugis juga beda mungkin ya kan. Maka di Arab saya tidak dipanggil dengan Ahmad Bapak Ibu. Maka ciri khas setiap saya bimbing jemaah panggil dengan Ustadz Ucok. Apa Bu? Ustadz Ucok. Apa Bu? Dari kecil orang tua manggil Ustadz Ucok. Dari mana Ucok biasanya? Medan apa Jawa? Medan lah pula ya kan. Jemaah, kenalkan, jangan merasa jauh, mohon, karena kita akan berteman, akan bareng-bareng insyaallah, bukan cuma sehari saja sampai pulang. Ibu, apa kebutuhan ibu, apa hajat ibu, boleh nanti disampaikan. Saya ada di grup jemaah juga. Jemaah, kenalkan, saya lah akan pembimbing jemaah sekalian. Jadi jangan ngerasa jauh gitu kan, kita berdua dengan Ustadz Abdul, nanti akan bareng-bareng terus insyaallah. Demi kelancaran kemudian jemaah, tidak ada yang kekurangan hajatnya gitu kan, semua didapatkan, kemudian bahwa semoga dilancarkan. Bapak Ibu, saya tinggal di kota Mekah. Mekah namanya Saugiyah. Dulu datang 2015 di Mekah, sekolah awalnya 3 tahun sekolah, habis itu kemudian fokus bimbing jemaah. Di travel mana Bang Ucok? Banyak, bukan cuma Baitus Salam, tapi termasuklah Baitus Salam Bapak Ibu. Saya kalau guide Bapak Ibu tidak terikat kepada satu travel, boleh kemana aja, cuman sering di Baitus Salam. Dari sebelum corona udah gabung di Baitus Salam. Jadi kebetulan malam ini kita berkenalan, berteman, saling kenal insyaallah Bapak Ibu. Maka kenalkan ya, sekali lagi, jangan anggap orang jauh, anggaplah orang dekat. Orang tua anggap anak Bapak Ibu. Kalau ada anak gadis, jangan anggap anak tua ya kan. Bapak Ibu, dari mana saya tadi? Medan. Saya kebetulan belum nikah, masih bukan jomblo sebenarnya jemaah saya ya.
tapi bukan karena nggak laku juga, Jomblo tapi bisa memang diindah. belum saatnya saja kan Bu. Makanya kalau nggak ada anak gadis calon mertua pun boleh lah Bapak Ibu ya kan? Supaya ada selingannya Bapak Ibu. 7 tahun berarti lebih. Bulan 11 kemarin saya pulang baru sekali Bu. Bulan 11 1 bulan doang sampai bulan 12. Tapi ini rencana insya Allah kalau nggak akhir Ramadan, kemudian setelah Lebaran juga, pokoknya sebelum haji pengen pulang lagi Bapak Ibu, minimal 3 minggu 1 bulan, karena saya stay di Mekah lebih fokus bimbing jemaah Bapak Ibu. Jemaah furoda haji juga saya bimbing, tiap jemaah berangkat haji kayak kemarin juga ada, ini juga alhamdulillah udah ada job, udah ada ditawarkan travel untuk bimbing jemaah haji furoda gitu Bapak Ibu. Maka nggak bisa yang nggak datang, harus datang haji nanti. Alhamdulillah tiap tahun kita haji Bapak Ibu, kecuali bulan corona kemarin memang nggak bisa, semuanya nggak bisa haji, harus bayar mahal gitu kan. Udah kenal kira-kira Bapak Ibu, insyaallah udah ngerasa akrab ya. Sekali lagi Bu, tolong anggap kita saudara, jangan anggap orang jauh, supaya Ibu nggak segan. Karena ada saatnya kita butuh sesuatu yang mungkin maaf di Indonesia kita bisa dapat, tapi di sini kita tidak dapat karena bahasanya mungkin gitu kan Bapak Ibu. Maka boleh nanti Bapak Ibu sampaikan ke saya akan bantu insyaallah. Kebetulan kita umrohnya bulan puasa ya kan, Masya Allah, lelah, capek. Tapi apa saja yang merasa dibutuhkan bolehlah. Saya minum kopi bisa. Kalau tidak butuh berarti masing-masing lah. Nanti Jemaah lupa di hotel sekalian yang ada dicintai Allah, kopi. cukup ini barangkali perkenalan. Sebentar saya akan sampaikan 5 menit tentang apa saja yang kita persiapkan ketika sampai ke Madinah Bapak Ibu. Habis itu nanti istirahat, silakan istirahat. Kita tidak taraweh karena kita berada di dalam bis perjalanan musafir. Bahkan orang yang musafir lebih dari 84 kilo itu boleh dia tak puasa pulang, boleh ya. Andai Bapak Ibu sekalian kemudian ingin sholat taraweh, nanti akan sholat di kamar masing-masing saja ya. Sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholatnya cuma 13 rakaat Bapak Ibu dengan witir. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat tarawehnya, kan ini yang kita kejar, betul. Kita datang ke Madinah Mekah Bapak Ibu, tujuan kita cuma beribadah fokus, betul. Adapun mengenai dunia yang lain-lain itu bisa kita dapat di Indonesia. Justru 1 minggu penuh, 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, usahakan Bapak Ibu sekalian perbanyak kemudian beribadah. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang cintai Allah ya, bahwa nanti Masya Allah kita beribadah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Kita akan jelaskan nanti setelah sampai Madinah. Tapi Bapak Ibu, 2 yang perlu kita ketahui sebelum sampai Madinah. 1, bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Andai Allah melihat manusia hanya daripada duitnya, banyak yang lebih kaya dari kita, betul Bu? Banyak lebih kaya. Saya justru datang ke sini, alhamdulillah muda dulu. Umur saya masih 18 tahun, tapi dituakan 2 tahun. Habis SMA, pesantren dulu Pak, di Sumatera Utara. Habis pesantren langsung saya datang ke sini sekolah. Tapi dituakan umurnya, ditambah gitu, biar cukup umur 20 tahun minimalnya, biar boleh datang sini untuk jadi mukimin, orang yang tinggal. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, saya pun 2015 sampai sekarang ini luar biasa. Bukan karena kaya, banyak yang lebih kaya Pak. Andaikan dibahas kayanya, banyak yang lebih luas sawitnya di Medan, luas kaya mereka. Tapi Allah tak gerakkan hatinya untuk kemudian sampai ke tanah suci. Berapa banyak presiden Amerika, presidennya bukan muslim sekarang. Maka kaya dia, tapi tidak Allah berikan hidayah Islam di hatinya. Hari ini kita jauh, kata Allah, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Seru wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim, wahai Nabi, seru, panggillah manusia untuk ngapain? Adzim binnas bil haji, untuk datang mereka haji. Haji ada 2, haji akbar, haji asghar. Haji akbar itulah padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Haji asghar itulah orang yang datang umrah Bapak Ibu sekalian. Jemaah yang dicintai Allah, maka kita pun dipanggil. Ternyata sebelum kita sampai Madinah,
Nama-nama kita udah disebut oleh Nabi Ibrahim di Jabal Abi Kubais namanya Bapak Ibu. Depan Masjidil Haram ada istana raja. Gunungnya disebut Gunung Abi Kubais. Maka dulu Nabi Ibrahim udah menginjakkan kakinya, kemudian mengucapkan dari lidah yang mulia itu disebut nama-nama orang yang dipanggil menjadi tamu Allah. Perintah Allah Bapak Ibu. Maka nama ibu ternyata udah ada di Lauhul Mahfuz dulu sebelum ibu lahir. Yang udah dicatat akan menjadi tamu Allah. Walaupun tamu Allah dalam istilah umroh dulu, nanti insya Allah tahun depan datang haji, amin. Maka jemaah, alhamdulillah hari ini kita syukur yang sebesar-besarnya. Andai Allah pandang daripada ketampanan, daripada wajah, saya pribadi mungkin tak sampai bulan sini. Banyak yang lebih ganteng pula, ya kan? Pengucap hitam pula orangnya, tapi insya Allah laku lah, amin. Gak ada yang mau aminkan pula. Jemaah, panggil saja saya Bang Ucok ya. Tidak usah Ustaz. Saya karena belum nikah Bu, jarang dipanggil Ustaz. Setiap bimbing jemaat di travel manapun saya tegaskan Bang Ucok saja gitu, biar akrab Bu. Ibu manggil, kalau di Medan Bu ada anak muda, ibu-ibu manggilnya abang dia. Ada bang gitu, walaupun anak SMA Bu, jadi semuanya dipanggil abang kalau laki-laki di sana. Abang ini Bang Ucok gitu. Nah, jadi panggil saya biar akrab gitu ya kan. Bang Ucok gitu biar akrab saja. Kalau nggak biasa abang ya udah Ustaz Ucok lah. Boleh gitu kan. Jemaah yang itu yang pertama syukur, yang kedua adalah Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan Nabi. Masya Allah, ana mustaqun bi ikhwani, kata Rasulullah. Kama qala Rasul, aku merindukan saudaraku. Manhum ikhwanuk ya Rasul, kata sahabat. Siapa itu saudaramu yang kau rindukan wahai Nabi? Alasna ikhwanak, bukankah kami saudaramu? Kami ikut berperang di Jabal Uhud. Berapa sahabat saat itu ditombak Hamzah Bapak Ibu, gugur, dikunyah jantungnya oleh seorang perempuan, dendam dia, terbunuh keluarganya di peperangan Badar sebelumnya. Maka hari itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan, bukan kalian yang disebut dengan ikhwan, saudaraku, kalian sahabatku. Bal antum ashabi, kalian sahabatku. Siapa yang dirindukan Nabi di saat itu Bapak Ibu? Nabi duduk diam di saat itu Bu. Nabi merindukan, ada merindu. Maklum kalau orang merindu Bu, kayak termenung gitu kan. Nabi ditanya sahabat, apa sebab termenung? Kenapa merindu sama siapa wahai Nabi gitu kan? Apa kata Nabi? Humul ladina yu'minuna bi wallam yarawni. Ada orang-orang yang aku rindukan, mereka belum pernah berjumpa denganku, kata Nabi. Pernah nggak jumpa dengan Nabi Bu? Kita lah yang disebut Nabi. Nabi merindukan kita, tak pernah kita bertemu dengan Nabi, tapi beriman. Yu'minu Nabi, kata Nabi. Beriman mereka walaupun tak melihat wajahku. Hari ini kita datang ke Madinah mengorbankan puluhan juta. Sekali lagi Bapak Ibu saya tegaskan, bukan hanya ingin melihat keindahan alamnya. Silakan berangkat ke Bali, silakan berangkat ke Makassar. Makassar tempat luar biasa, indah di sana, kotanya bagus, masjidnya besar, masjid rayanya. Tapi hari ini bukan hanya sekedar melihat keindahan, bersyukur dijadikan menjadi tamu Rasulullah, tamu Allah, karena bisa bertemu dengan Nabi. Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati, kata Nabi. Orang yang berziarah Bapak Ibu, datang dia bertemu dengan Nabi walaupun Nabi udah wafat, seolah-olah bertemu dengan Nabi, seolah apa? Nabi masih hidup, Bapak Ibu. Cuma kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah bahwa nanti kita akan bisa sholat di Raudhah, sholat di tempat yang dulu pernah jidat yang mulia itu menempel di tempat itu. Pernah Rasulullah sholat dengan para sahabat, kemudian jidat yang mulia itu kita bisa bayangkan semasa hidupnya dengan Sayyidatuna Aisyah. Masya Allah, beliau dimakamkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Di sampingnya adalah masjid yang dulunya Nabi sering mengimami masjid di tempat itu. Ya Rabb, hari ini kita pun mendapatkan keberkahan, peluang 5 hari Madinah perbanyak ibadah, 5 hari Makkah ibadah saja, pikirannya ibadah. Maka Bapak Ibu yang dicintai Allah, insya Allah dengan begini kita kemudian pulang ke Indonesia tidak menjadi sia-sia, karena kemudian kita dapat pahala yang banyak. Kalau kita sudah paham tentang kemudian kemuliaan daripada kota Madinah, maka hari itu kita akan tidak pernah merugi, karena apa namanya? Iya, insya Allah sholat 1 kali saja Bapak Ibu pahalanya 1000 kali lipat. Ya, sholatun fi masjid hada afdhalu min alfi sholatin fi ma siwah. Sholat sekali di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Apa masjid terbesar di Makassar Bu? Kita Makassar kan? Kita dari Sulawesi mana Bu? Makassar kan? Dan salah sebut pula dari tadi Makassar dia bilang ya kan? Sulbar Sulawesi Barat. Apa itu Bang? Kotanya di sana? Polewali. Oh, bukan Makassar. Maaf
Bu ya, sama saja sebenarnya sih, sama aja ya kan. Karena Bu biasanya Bu untuk bawa Baitul Salam dari Umi kan kebanyakan Makassar pulang. Kirain ini juga Makassar ya kan. Jemaah yang dicintai Allah, sama aja. Pokoknya kita dari Indonesia itu adalah orang-orang yang ala kulli dhamir yatina min fajjin amik. Orang-orang yang jauh menaiki onta, Bu kata Nabi. Menaiki onta mereka dari negeri yang jauh, saking jauhnya, maka kemudian ontanya itu kurus karena jalan jauh berjalan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita lah orang yang datang dari lembah yang jauh, negeri yang jauh, tapi bisa mencari tahu Rasulullah. Sekali lagi, selawatlah kepada Rasulullah. Kalaulah pernah satu selawat kita ucapkan kepada Nabi di Indonesia, di Sulawesi Barat, Bapak Ibu, menetes air mata kita merindukan Nabi hari ini. Betapa tidak, kita bisa duduk nanti di samping makam Nabi, kita bisa duduk di Raudhah, kita bisa duduk di tempat yang dulu Nabi sholat dengan sahabatnya. Maka Masya Allah, kalaulah pernah sekali kita meneteskan air mata karena rindu Nabi, hari ini Insya Allah berjumpa dengan Nabi lebih lagi rindunya. Bacakan sholawat, baru kemudian kita istirahat. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Jemaah, silakan istirahat ya. Nanti kalau sudah sampai di perbatasan tanah haram, maka kemudian kita pun akan ceritakan tentang yang mengenai keindahan ataupun keistimewaan yang ada di Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu, istirahat, pastikan semuanya sudah buka puasa ya. Sudah buka puasa Bapak Ibu sekalian ya. Ya, sudah buka ya. Masih ada yang belum buka puasa Bapak Ibu? Ibu udah buka puasa? Udah? Alhamdulillah. Bu, nanti kita akan maghrib dan isya itu di Masjidin Nabi ya. Oleh karenanya istirahat aja, nggak usah mikirin di mana kita sholat, jangan ada yang nanya-nanya lagi. Istirahat aja, niatkan dalam hati, aku ingin menjamak takhir. Niatkan dulu, karena jamak takhir itu harus berniat di awal. Tadi belum niat kan? Sekarang niatkan supaya tidak dihitung menjadi orang yang meninggalkan sholat maghrib. Aku berniat menggabung sholat maghrib dalam hati aja. Aku berniat menggabung sholat maghrib pada waktu isya karena Allah Ta'ala. Nah udah, jadi kita nggak sholat sekarang pun nggak apa-apa, karena kita sudah kemudian berniat nantinya biar Masya Allah bisa sholat di Masjidil Nabawi. Bu, kita akan berjamaah nanti, kita lihat kondisi. Kalau memungkinkan kita akan berjamaah dengan semua jemaah sama pengucap nanti maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Masjid hotel kita Bu dekat sekali dengan masjid. Keindahan yang ada di Madinah, lihat Bu, setiap buka puasa nanti kayak tadi Bang Ucap tuh di situ buka puasa di pinggir jalan itu ada selalu orang yang ngantar bukaan puasa, takjilnya kalau orang Indonesia bilang kan, luar biasa Bu, banyaknya minta ampun. Nanti di depan hotel kita Bu, depan hotel, jangankan di pelataran masjid, depan hotel kita akan ada orang yang buka puasa. Ciri khasnya bawa plastik gitu, bahasa Arabnya di sini sufro namanya, dia bawa plastik Bu.
maka kita taruh di situ makanan beraneka ragam, ada buahnya, ada kepala kambing pun kadang ada gitu. Itu namanya nasi mandi pula. Tapi nasib-nasiban kadang duduk di tempat ekonomi pula. Kalau agak mau dikit yang VIP itu masuk ke dalam masjid, buka puasanya dalam masjid. Kurma udah lazim lah, udah wajib lah itu kurma, air zam-zam, ada lagi yang lain semangka gitu kan. Baru kemudian kita bisa makan lagi di hotel. Luar biasa. Orang yang umroh bulan Ramadan, masya Allah, sering saya sampaikan beruntung seberuntung-beruntungnya. Makanya harga umroh juga di bulan Ramadan jauh bedanya. Karena luar biasa. Lihat kalau ingin melihat puncaknya umroh yang sama ramainya seperti jemaah haji, maka datang bulan Ramadan sekarang lah itu. Jemaah, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Silakan istirahat. Nanti kita akan lanjut setelah sampai Madinah. Mungkin kita akan berhenti sekali lagi. Kita lihat saja. Kalau ada yang mau minan nar wa amanatan minal adab wa su'il hisab ya rabbal alamin برضاء الله وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.